teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman di hari-hari yang tidak menentu cuacanya ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan diberikan kelancaran aktivitas hari-hari lainnya. Ya teman-teman, kembali lagi bersama kami, bersama saya Mas Empat, Mas Indung, dan Gus Kopra. Pripun kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, kali ini pada kesempatan ini kami akan mencoba berbincang-bincang dengan Mas kita, Mas Kopla, yaitu tentang fenomena yang terjadi saat ini. Yang saat ini sedang hot-hotnya teman-teman. Kira-kira nopo bisa ditebak teman-teman? Gus Samsudin dan si pesulap merah. Menurut saya fenomena ini sangat menuai pro dan kontra ya Mas. Benar sekali. Ya, sangat menuai pro dan kontra sekali. Mana yang benar, mana yang salah kita belum tahu. Yang tahu hanya Allah SWT. Tetapi di sini kita mencoba menelaah, mencoba meneliti apa yang terjadi sebenarnya, dan kita sebagai masyarakat awam itu harus bersikap gimana tentunya. Dan tentunya terjadinya hal tersebut nantinya akan menjadi istilahnya pembelajaran, Mas. Iya, belajar. Siap. Mas, ini kira menurut jenengan. Menurut pendapat jenengan ini gimana tentang fenomena menyikapinya antara Gus Samsudin dan pesulap merah ini. Ini kita sebagai orang Jawa juga tidak terpisahkan dengan hal-hal tersebut, tetapi sebagai orang yang awam kita juga tidak mau dibodohi. Kita harus tentunya mencari mana yang benar dalam sejatinya, seperti itu. Kalau untuk menyikapi permasalahan antara Mas Marcel Radifal pesulap merah dengan Pak Samsudin ya, yang dari Kademangan atau mana itu ya, Blitar ya? Blitar kalau tidak salah, Blitar Jawa Timur. Blitar Jawa Timur. Kalau dari saya pribadi itu menyikapinya dengan sebagai penengah saja ya, tidak membela antara Mas Marcel ataupun Pak Samsudin. Benar sekali. Karena saya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi saya tidak memihak siapapun. Benar. Di sini hanya menyaring ya dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ya, antara perseteruan beliau itu. Itu kan banyak orang-orang di luar sana itu, di media sosial ramai banget. Sangat ramai itu. Viral. Sangat viral di televisi, ada juga di YouTube, TikTok, semua viral. Itu sempat diundang ke beberapa stasiun televisi, Mas. Sempat diundang di stasiun televisi, dan ya masing-masing berdua membela diri lah tentunya. Dengan argumen masing-masing. Iya. Ya, kalau saya sendiri ya, untuk menyikapi Mas Marcel itu tentunya ya, saya mendukung dengan apa yang lakukan. Bukan, maksudnya yang ingin membongkar itu, dukun-dukun yang palsu gitu, saya mendukung sekali. Akan tetapi saya tidak mendukungnya itu tentang kedatangannya itu loh Pak. Datangannya kan kemarin itu beliau sudah datang di padepokannya itu, Gus Samsudin sudah datang, tetapi tidak mau masuk ya. Teman-temannya tidak mau masuk, ngajak pulang. Itu yang saya sayangkan. Kalau memang ingin membuktikan, kenapa tidak sampai masuk gitu. Oh iya, itu malah pulang Mas. Iya, pulang kembali ke Jakarta sana. Dan sampai sekarang itu mereka belum bisa bertemu secara langsung. Oh iya. Tuh. Kalau untuk menyikapi Gus Samsudin pribadi, Samsudin ya, itu saya juga ada hal yang mendukung dalam hal, bukan semua hal ya, tapi ada sedikit mendukungnya tentang beliau
pas apa namanya itu menyampaikan suatu gagasan ya, mengajak orang ke kebaikan, kepada kebaikan, mengajak sholawat, mengingat Allah, itu saya sangat mendukung. Tapi untuk hal yang lain saya ya tidak mendukung. Iya, iya. Mungkin dari cara Gus Samsudin sendiri itu ketika mengobati orang itu juga lewat mungkin ayat-ayat Al-Quran tentang gimana maksudnya itu dengan cara kembali kepada Al-Quran sendiri. Tetapi mungkin kita juga tidak tahu, kita juga tidak ngerti sebenarnya apa yang terjadi, atau ilmu yang digunakan Gus Samsudin itu juga saya juga tidak ngerti. Maksudnya ngerti itu dalam arti benar atau salah kita ngerti. Tapi setidaknya Gus Samsudin itu tetap menggunakan Alkitab dan sunnah-sunnahnya. Kitab Al-Quran. Kitab, ya benar sekali. Iya. Kalau gini Mas Kopra ya, mungkin kalau kita di hidup kita sehari-hari itu dari perdukunan atau istilahnya bukan dukun, istilahnya jopo lah atau ilmu jo itu kita tidak terpisahkan. Karena mengapa kita hidup di tanah Jawa, dan nenek moyang kita dahulu istilahnya itu dengan membaca Semilah aja sudah mandi Mas ya, sudah mandi. Tetapi kita juga tidak tahu sebenarnya, mungkin kalau orang menggunakan suatu ilmu tetapi sanadnya kurang jelas itu juga malah menjadikan hal yang tidak bagus seperti itu. Jadi kalau kita sebagai masyarakatnya gimana Mas? Kalau jenengan untuk yang hal apa ya Mas? Hal menyikapi untuk apa pembelajaran sehari-hari kita harus gimana dalam mencari perobatan atau mungkin gimana? Ya kalau kita kan orang Jawa ya Mas. Orang Jawa itu pakai bahasa Jawa kan juga nggak apa-apa, berdoa pakai bahasa Jawa gitu. Ya Gusti Allah apa namanya cuma memakai bahasa Arab ya enggak lah. Kan Gusti Allah itu yang membuat semua bahasa. Benar sekali. Jadi paham. Benar sekali. Mas rokoknya disambi. Iya. Jadi kalau saya ya menggunakan bahasa apapun, yang penting tujuannya itu berdoa kepada Allah itu, kepada yang kuasa itu, ya baik-baik saja. Yang tidak boleh itu kalau kita menyekutukan Allah, itu. Menduakan. Benar. Berdoanya nggak benar itu. Sebenarnya Gus Samsudin itu juga tidak sebenarnya salah. Karena mengapa? Mungkin yang namanya obat itu dari banyak perantara Mas ya. Salah satunya mungkin apa yang diyakini. Tetapi kalau menurut ilmiahnya itu juga tidak benar, karena ilmiah itu berdasarkan logika seperti itu. Ya kalau dinalar memang tidak bisa. Hal doa itu tidak bisa dinalar ya. Kan tetapi itu kan gimana ya? Jadi namanya doa tadi. Kalau dinalar mana bisa? Benar. Itu kan bukan ilmu yang kelihatan. Iya benar. Tetapi gini Mas, sebenarnya masalah obat itu juga dari dalam tubuh kita sendiri. Makanya dalam tubuh kita sendiri itu kita meyakini bahwa penyakit yang kita rasakan ini akan sembuh, insya Allah juga akan mempercepat kesembuhan penyakit kita. Mungkin kenapa orang positif, ya? Berpikiran positif. Kenapa orang itu mungkin kalau dia tidak yakin terhadap suatu hal, maksudnya gini, datang ke suatu tempat, aku yakin rene iki ndak mari, itu juga tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita meyakini iki korek iki membawa keberuntungan, gitu. Korek ini membawa keberuntungan. Saya yakin ketika saya pegang korek ini saya akan beruntung. Itu alam bawah sadar kita akan mengatakan bahwa ketika kita ketika kita mengalami suatu hal yang baik itu merasakan kekuatan korek ini ada. Tapi itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu Mas ya. Tetapi itu juga mempengaruhi tindak perilaku kita loh Mas. Ketika kita meyakini suatu hal itu juga pikiran, tindakan kita juga akan positif
Seperti itu teman-teman. Itu kalau menurut saya pribadi. Iya. Seperti itu. Itu mungkin penjelasan secara ilmiah, secara anunya gitu Mas ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Iya. Saya sedikit menambah saja kalau untuk keyakinan itu apa namanya? Setiap orang kan berbeda-beda. Kalau saya keyakinannya ya misalnya ini apa namanya? korek tadi ya. Iya. Korek ini saya tidak meyakini kalau ini apa namanya bisa mengeluarkan api, tetapi pasti bisa mengeluarkan api karena sudah disetting sama apa namanya yang membuat yang membuatnya gitu loh. Jadi sadar ini dari mana itu loh. Kalau sampai nalar kan nggak ada nih. Kok bisa tumbuh api dari mana coba? Cuma ini apa namanya? Gas. Nah, gitu kan seperti doa tadi. Doa ya. Iya. Doa itu apa namanya? Kita nggak bisa melihat. Ini munggahnya kapan, naiknya kapan, nggak lihat kan? Kelihatan toh. Bener. Ini munculnya api ini Dari mana? kapan? Iya. Ini cuma apa namanya? Cuma Batu benda. ya, batu sama apa namanya? Roda ya. Digesek. Nah, itu kan apa namanya? Ada sebuah energi gitu. Ada sebuah energi dan akhirnya menimbulkan api. Bener. Sama seperti doa, Anda berdoa terus langsung terkabul, itu kan karena ada gesekan sama yang maha kuasa gitu. Nyambung gitu. Iya. Strumnya nyambung terus doanya terkabul. Oke, benar. Tapi gini Mas. Ya. Ketika kita meyakini suatu hal, seperti yang katakan lagi, dan kita meyakini bahwa akan hal positif, nanti tindak perilaku kita juga ikutan positif, yang nantinya hasilnya juga akan mengikuti kepositifan seperti itu. Jadi sebenarnya yang terjadi kalau menurut saya gini Mas. Iya. Keyakinan, maksudnya keyakinan itu ketika kita meyakini hal itu akan terjadi, jarak terjadinya suatu hal itu juga akan dekat. Semakin dekat, semakin kita yakin semakin dekat. Karena mengapa ketika kita memberikan keyakinan itu alam bawah sadar kita juga otomatis akan mempengaruhi tindakan kita mengarah ke arah yang berhasil seperti itu menurut saya. Ya itu keyakinan kita itu harus didasarkan kepada Tuhan kita. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita yakin itu harus dilandasi dengan apa namanya sama Tuhan, sama Allah gitu loh. Misalnya sampean meyakini korek gitu loh. Jangan meyakini kalau korek punya kekuatan, jangan, tapi Allah memberikan kekuatan lewat korek. Gitu. Jadi yang perlu diubah teman-teman mungkin kita kembali kepada yang Maha Kuasa. Saya mau minum dulu. Oh iya, silakan. Sebenarnya semua kekuatan, semua energi, semua hal yang terjadi di dunia ini karena yang di atas ya Mas. Iya. Tetap yang di atas. Jadi ketika kita bisa berhasil dengan hal tertentu itu mungkin lewat perantara yang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi menurut saya untuk kesimpulannya gini Mas, kita harus yakin pada diri kita sendiri akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu ya. Ya. Terus untuk siapa? Perseteruan antara Mas Marcel ya dan Gus Samsudin ini semoga cepat selesai ya. Amin Mas. Jangan gini terus. Kasihan orang yang nonton itu loh. Nanti kan kalau fan-fannya itu bisa bermusuhan, ini malah bahaya kan. Iya. Secara tidak langsung itu Gus Samsudin juga pastinya punya pengikut. Dan pasti ada yang namanya pro dan namanya kontra. Kita kan tidak mau yang terjadi yang namanya gesekan antara yang pro dan kontra. Seperti itu yang nantinya akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Dan semoga permasalahan ini cepat kelar. Dan kita sebagai orang biasa, orang awam, kita harus bisa memilih berita yang bisa diterima dengan masuk akal, mana yang benar dan mana yang salah teman-teman. Seperti itu. Harus bisa menyaring. Tentunya. Dan mungkin kalau teman-teman mempunyai saran terhadap
konten kita atau channel kita ini Ya, bisa dikasih saran nggak apa-apa Mas ya? ya lewat kolom komentar gitu. Bagus, kami sangat bahagia, sangat senang sekali Ya. kalau hal tersebut terjadi. Iya iya iya. Iya. Ya sarannya saja buat siapa namanya, Mas Marsal dan Pak Samsudin, semoga jenengan cepat bertemu. Amin. Apa namanya, menyelesaikan masalah ini Amin. dan jangan sampai berlarut-larut ya. Amin. Kasihan teman-teman ya, teman-teman ini para fan-fannya ya, kasihan. Iya. Soalnya ini permusuhan. Yang namanya konflik di dalam Islam juga tidak diperkenankan. Ya kalau ada masalah kan diselesaikan dengan Benar. musyawarah gitu. Musyawarah, tabayun. Iya. Ya seperti ini gitu. Bertemu, kita bertatap muka, kita ngobrol. Baiknya gimana gitu. Sebenarnya gini, kekuatan komunikasi itu sangat luar biasa. Iya. Sebenarnya itu lebih apa yang namanya benda tajam ataupun apa komunikasi. Dan komunikasi terhebat adalah ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan waktunya? Ketika kita sholat dan berdoa, teman-teman. Jadi sama-sama ketika kita berobat, kita mencari orang pintar istilahnya, niku insya Allah tujuannya nggih tetap yang Maha Kuasa. Iya. Jadi ya yakin saja diri kita kepada Yang Kuasa. Dengan cara gimana berdekat diri dengan Yang Maha Kuasa, insya Allah ketika kita doa, kita mencari solusi, pasti ada jalan yang terbaik menurut Allah SWT. Seperti itu ya Mas. Ya benar. Sangat menarik sekali fenomena ini. Maksudnya menarik di sini itu gini, di sisi lain itu memintarkan logika seorang, di sisi lain hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Jawa. Dan bahkan orang Jawa terdahulu itu ketika berdoa itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin itu bahasa istilahnya basa Jawa kuno. Itu kalau muncul pada zaman sekarang mungkin juga bisa dikatakan musyrik. Karena apa? Karena zaman sekarang itu manusia itu tidak mencari kebenaran sejati, tidak mencari kebaikannya. Dia tidak melihat kebaikannya, tapi melihat cuma omongannya saja. Dia saja. Maksudnya dia tidak tahu. Maksudnya dia tidak tahu. Orang pada zaman sekarang itu gini teman-teman, mencari kebenaran diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Jadi tidak usah perlu kita menyalahkan orang lain. Ketika kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, kita lakukan saja ya Mas. Ya kalau memang ingin tahu, contohnya ya seperti Mas Marcel ini kan ingin tahu tentang itu ya dia kan pengobatannya Samsudin itu, dia kan ingin tahu gimana sih pengobatannya, benar apa salah gitu. Oh iya. Mungkin ketika ini juga menurut saya media-media itu memperkeruh itu gimana, dia istilahnya itu ngoyok-ngoyoi. Jadi ini kan panas. Sebenarnya kalau Mas Marcel sama Gus Samsudin itu bertemu dan dibuktikan secara baik-baik, itu mungkin juga akan kelar kok. Masalahnya juga akan kelar. Dan kita sebagai orang biasa, orang awam, kita juga mempunyai pilihan sendiri-sendiri. Tentunya dengan pilihan kita itu juga kita pastinya siap menanggung resiko seperti itu ya. Ya kita gunakanlah akal sehat kita, mana yang benar dan mana yang salah. Kita pilih-pilih, dan tentunya ketika kita punya permasalahan itu terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang kedua, orang diserahkan kepada Allah. Pertama itu teman-teman, pertama itu dengan cara apa? Dengan cara kita mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Iya, masuk sekali itu. Saya terdahulu juga pernah sempat
apa? Mas belajar, mas belajar. Ya bukan belajar, saya juga ikut penasaran lah maksudnya. Apa sih ilmu ini? Apa sih ilmu itu? Apa sih ilmu ini? Apa sih bacaan ini manfaatnya apa sih? Tetapi saya teliti mas. Sebenarnya gini sih. Ketika kita mengimani suatu hal dengan penuh keyakinan, insya Allah ketika doa-doa itu juga akan berfungsi semestinya. Tetapi ketika kita tidak mengimani, nalika istilah dijasai, wah dijasai wes bar, itu tidak akan berfungsi mas. Tetapi ketika kita itu dikasih amalan tertentu, kita amalkan, kita yakini, itu saya jamin 100% akan berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi tentu pertama gini, kita itu harus iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang utama. Pasti hal-hal yang kita pegang itu juga akan berfungsi dengan semestinya, seperti itu. Ya, apa namanya? Semua itu kan sudah kehendak dari Allah. Jadi amalan-amalan yang diturunkan, diijazahkan itu sudah amalan khusus ya, yang sudah digunakan oleh para sesepuh dahulu ya. Itu sudah sudah ada buktinya, mungkin sudah ada buktinya, ada bisa digunakan gitu. Benar. Terus suatu ilmu itu kan harus ada gurunya. Jadi kalau cuma ngawur itu bahaya, bisa menyesatkan kita. Kadang malah setan yang menjadi guru kita gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi teman-teman, kalau masalah tentunya kita ketika memilih seperti apa yang dilakukan pengobatan Gus Samsudin, kita juga harus tahu riwayatnya. Ini ilmunya dari siapa yang nantinya akan tertuju pada Nabi Muhammad. Iya. Seperti itu. Iya. Gus. Itu akan tertuju pada Nabi Muhammad. Semua ilmu itu pastinya kalau ilmu itu benar, itu nanti kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Seperti itu ya. Karena mengapa? Karena ketika ilmu itu ada mata rantainya, istilah sanadnya, kita akan jadi yakin bahwa itu benar. Ketika ilmu itu tidak ada sanadnya, kita tidak bisa harus menelan ilmu begitu saja. Harus diteliti ya. Terutama sanadnya teman-teman. Benar. Mungkin untuk ngobrol bincang kali ini cukup sekian, Mas ya. Iya. Ini waktunya ada sudah manfaatnya, ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya gimana? Ya udah. Ya teman-teman, dimanapun berada, dimanapun teman-teman ada, doakan kami, tetap dukung kami, dan jangan lupa like dan subscribe channel kita. Semoga channel kita ini memberi manfaat yang baik untuk masyarakat di sekitar. Seperti itu Mas ya. Amin ya Allah. Ketika kita membuat suatu konten seperti ini, kita juga memikirkan apa sih manfaatnya untuk masyarakat sekitar dan gunanya apa. Tentunya itu pasti akan kami pertimbangkan Mas ya. Dan semoga pada kesempatan ini juga memberi manfaat yang begitu baik untuk teman-teman yang ada di rumah, dan doa dukungan serta support dari teman-teman yang ada di rumah saat kami butuhkan sekali. Ya, jangan lupa like, subscribe-nya, di komen kalau ada yang salah, kalau mau sarannya apa silahkan tulis di komentar dan di share ya, supaya kalau ini bermanfaat silahkan di share ke teman-temannya supaya tahu gitu loh kontennya apa, bahas apa dan sebagainya. Ya Mas, silahkan kalau ditutup ya apa? Ya, pada kesempatan ini cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.